Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Mustikarani, NIM F1C319011, Prodi Fisika yang beranggotakan Umi Fazilah dengan NIM F1C319001, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Martin Peslinov, SSI, MSI. Di sini kami akan membahas mengenai dasar pengolahan sinyal, yang mana dasar pengolahan sinyal ini merupakan mata kuliah dari instrumen biofisika. Proses dasar pengolahan sinyal. 1. Konvolusi. Proses ini secara grafis dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, cerminkan salah satu sinyal, kemudian geser sinyal yang dicerminkan, kalikan kedua sinyal, kemudian jumlahkan hasil perkaliannya, lalu ulangi langkah kedua dan ketiga sampai hasil perkaliannya sama dengan 0. Sehingga YN sama dengan XN dikali HN, atau YN sama dengan sigma dari K menuju tak hingga sama dengan minus tak hingga XK dikali HN kurang K. 2. Korelasi silang. Secara praktis, korelasi silang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kalikan dua sinyal yang berhimpit, kemudian jumlahkan hasil perkaliannya, lalu geser satu sampel dari satu sinyal, dan yang terakhir ulangi proses di atas sampai akhir dari sinyal. Sebuah sinyal VT dapat diukur kesamaannya dengan sinyal GT dengan rumus F kali G kali T sama dengan det integral dari tak hingga menuju tak hingga F dikali mu dikali G T ditambah mu d mu. Jika untuk sinyal diskret dapat dirumuskan sebagai berikut. F dikali G dikali N sama dengan det, sigma dari M sama dengan minus tak hingga menuju tak hingga F dikali M dikali G N tambah M. Di sini ada gambar, ya ini gambar dari sinyal, yang mana ada sinyal yang ditransmisi, kemudian ada sinyal yang diterima saat ada pesawat, lalu ada korelasi silang saat ada pesawat, dan korelasi silang saat tidak ada pesawat. 3. Transformasi Z. Secara matematis, transformasi Z dapat dituliskan sebagai berikut. XZ sama dengan sigma dari N menuju tak hingga sama dengan minus tak hingga SN, ZN dengan nilai Z-nya itu sama dengan RE pangkat J omega. XN berhubungan dengan XZ. XZ sama dengan 2Z pangkat 3 dikurang 5Z pangkat 2 ditambah 3Z pangkat 1 ditambah 4Z pangkat min 1 ditambah 2Z pangkat min 2 dikurang 4Z pangkat min 3 dan dikurang 2Z pangkat min 4. Kemudian QT sama dengan PT dikali HT, QZ sama dengan PZ dikali HZ, yang mana hasil akhirnya menjadi HZ sama dengan QZ dibagi dengan PZ. Di sini ada gambar yang merupakan deretan dari sinyal XN. 4. Pemfilteran. Contoh dari beberapa filter digital yang ada, misalnya adalah filter linear, ada filter FFT, dan filter adaptif. Nah, contoh untuk perhitungan filter FIR itu misalnya kita beri persamaan YN sama dengan XN ditambah XN kurang 1. Sehingga hasilnya itu HZ sama dengan 2 cos omega per 2 E pangkat min JEL2. Nah, di sini ada gambar dari respon filter dengan persamaan YN sama dengan XN ditambah XN kurang 1. Di sini kita bisa lihat respon magnitudonya, yang mana ada sudut dalam pi-nya juga. B. Pengolahan sinyal biomedis pada domain waktu. Sifat sinyal secara alami itu dilambangkan FT. Kemudian ada beberapa proses yang dilakukan. Yang pertama itu ada normalisasi, kemudian akan dilakukan filtering, lalu dari filtering akan mengekstraksi ciri, dan yang terakhir itu ada klasifikasi. Nah, proses normalisasi itu ada DC removal dan normalisasi amplitude, yang mana persamaannya ada YN sama dengan XN dikurang 1/N sigma dari I sama dengan 1 menuju N XI. Kemudian ada persamaan YN sama dengan XN per max XN. 1. Perancangan filter. Parameter perancangan filter. Ada frekuensi sampling, jenis filter LPF, BPF, dan sebagainya. Butterworth, Chebyshev, atau elliptic. Kemudian frekuensi yang akan dihilangkan itu ada frekuensi stop band, frekuensi passband. Lalu ada ripple pada passband dan ripple pada stop band.
Yang B, keluaran perancangan filter. Ada order filter, ada koefisien filter, dan respon frekuensi. Nah, di sini ada contoh, yang mana percent design a 6 order elliptic band pass filter with space. Lalu ada percent frequencies between 0 until 2 and 0 until 5 and with 5 dB of ripple in the percent pass band and 80 dB of attenuation in the stop band. Nah, yang dalam kurung ini B, A sama dengan elip, 6, 5, 80, dalam kurung lagi, kurung kurawat, minus 2, minus 5 itu merupakan percent bandpass digital filter design. Kemudian H sama dengan F itu dalam kurung B, A itu merupakan percent visualis filter. C. Pengolahan sinyal pada domain frekuensi dan waktu frekuensi. Penyajian frekuensi menggambarkan sinyal dengan amplitude dan fase gelombang sinus. Transformasi Fourier merupakan transformasi dari kedua penyajian. S omega sama dengan integral dari minus tak hingga menuju tak hingga St pangkat minus JAX dt sama dengan FST. Yang mana frekuensi sudutnya itu omega sama dengan 2πf, lalu operator Fourier-nya itu V ya dalam kurung bintang. Transformasi Fourier inverse itu artinya operator yang mentransformasikan sinyal dari domain frekuensi ke domain waktu. Yang mana persamaannya ada ST sama dengan 1/2pi integral dari minus tak hingga menuju tak hingga S omega E dalam pangkat ini JAX D omega sama dengan F pangkat min 1 S omega. A. Sinyal diskrit. Bila sinyal ST dicuplik dengan frekuensi cuplik atau sampling, maka persamaan Fs sama dengan omega S L dalam kurung 2pi sama dengan 1/s, maka sinyal tercuplik ini merupakan runtun Sn. Penyajian sinyal tercuplik dalam domain frekuensi diberikan dengan menerapkan operator Fourier-nya, yang mana persamaannya SS omega sama dengan Fsn sama dengan SS omega E pangkat J theta S omega. Bila frekuensi pencuplikan terlalu rendah, bentuk gelombang spektrum saling bercakupan dan tidak mungkin untuk mengekstrak kembali sinyal kontinu. Frekuensi pencuplikan harus memenuhi ketidaksamaan. W omega S besar sama dengan 2 omega MIX. Persamaan di atas dikenal sebagai teorem pencuplikan. Nah, frekuensi pencuplikan terendah yang dibolehkan itu disebut frekuensi Nyquist. Bila terjadi saling cakup, maka terjadi galat atau error antara sinyal tercuplik dan sinyal asli. Nah, galat ini dikenal juga dengan galat aliasing. B. Jendela data. Nah, suatu jendela WT itu didefinisikan sebagai fungsi real dan genap dan juga terbatas waktu. Nah, di sini ada persamaannya. Nah, maka FT dari jendela W omega adalah nilai real dan genap dan tidak terbatas bidang frekuensi. Mengalihkan sinyal dengan jendela itu akan menolkan sinyal dari luar durasi jendela atau di luar periode observasi dan akan menghasilkan sinyal terbatas waktu terjendela SWT. Yang mana persamaannya SWT sama dengan S dalam kurung T, W dalam kurung T. Nah, dalam domain frekuensi sinyal terjendela ini akan menjadi SW omega sama dengan S omega dikali W omega. C. Transformasi Fourier waktu singkat atau Short Time Fourier Transform atau STFT. Nah, umumnya STFT ini merupakan fungsi waktu frekuensi 2 dimensi. Nah, resolusi STFT ini pada sumber waktu bergantung pada durasi T dari jendela. Makin sempit jendela, maka makin baik resolusi waktu. Makin lebar jendela dalam domain frekuensi, makin besar kebocoran spektral dan dengan demikian merusak resolusi frekuensi. Nah, salah satu kekurangan utama metode STFT adalah fakta bahwa resolusi waktu dan frekuensi saling terkait. Pada sinyal dengan non-stasionaritas tinggi, seperti sinyal tutur, digunakan jendela berdurasi sama. Nah, durasi jendela yang digunakan dalam orde 10 hingga 20 ms. Sinyal yang lain seperti EEG digunakan jendela berdurasi variabel dengan orde 5-30 s. D. Estimasi spektral.
PSD merupakan alat yang sangat berguna dalam pengolahan sinyal. Namun tidak mungkin untuk menghitung karena memerlukan waktu integrasi tak terhingga. Nah, metode estimasi harus digunakan untuk memperoleh taksiran atau estimate PSD dari cuplikan terhingga proses yang diinvestigasi. Nah, di sini ada metode Blackman-Tukey yang mana mengestimasi langsung PSD tetapi menggunakan waktu integrasi sehingga fungsi korelasi estimasi daripada fungsi korelasi sebenarnya. Kemudian ada periodogram, ini merupakan mengestimasi langsung PSD dari sinyal tanpa perlu estimasi korelasi terlebih dahulu. Nah, di sini ada contohnya, suatu sinyal XN sama dengan sin dalam kurung 100 pt ditambah sin dalam kurung 240 pt ditambah Rn, yang mana Rn ini adalah derau acak. Nah, sinyal dicuplik dengan frekuensi cuplik 100 Hz, estimasikan PSD dengan metode periodogram. Nah, nih solusinya. Di sini menggunakan MATLAB, yang mana kita akan memasukkan sintak. Nah, sintaknya sebagai berikut. Setelah kita masukkan sintaknya, lalu kita running, kemudian akan muncul figur seperti yang tertera di sini. Nah, ini figurnya, yaitu ada sinyal dan ada periodogramnya. Di sini akan muncul setelah sintak dijalankan. Kemudian metode analisis runtun waktu. Metode analisis runtun waktu ini merupakan waktu memodelkan sinyal sebagai keluaran sistem linear yang digerakkan oleh sumber derau putih. Nah, D. Pengolahan sinyal pada domain wavelet. Teori wavelet atau gelombang singkat yang menyediakan penyajian sinyal bidang lebar merupakan pilihan yang alamiah untuk pengolahan sinyal biomedis. Yang pertama, transformasi wavelet kontinu. Transformasi wavelet kontinu untuk sinyal kontinu FT itu didefinisikan sebagai berikut. F dalam kurung AB sama dengan integral FTW dalam kurung T kurang A per B dt. Sedangkan transformasi wavelet balik atau inverse dapat didefinisikan sebagai FT sama dengan integral F A B W dalam kurung T kurang A per B dA dB, yang mana WT ini merupakan wavelet basis atau wavelet input, B itu faktor skala, A itu indeks translasi waktu. Nah, skala ini merupakan ciri yang kritis dari transformasi wavelet karena adanya resiprositas domain waktu dan frekuensi. Nah, bila faktor skala B diperbesar, efek pada frekuensi adalah kompresi dari jendela analisis pada domain frekuensi dikontraksi sebesar 1/B. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.